Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ruang Ujian. Pada video kali ini saya akan coba berbagi tentang teori-teori pendidikan klasik. Baik, teori pendidikan dalam aliran klasik yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme ini merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Jadi faktor eksternal lah yang dianggap memiliki peran penting yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Nah, aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Artinya, lingkungan punya peran besar menurut aliran empirisme untuk perkembangan orang manusia. Nah, teori pendidikan menurut aliran empirisme, tokoh utama dalam aliran ini adalah John Locke. John Locke ini adalah seorang filsuf dari Inggris. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia itu dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum distimulasi atau ditulisi, atau lebih dikenal dengan istilah tabula rasa, a blank sheet of paper. Jadi dianggap sebagai kertas putih, atau ada juga yang menganggap seperti piring kosong, tabula rasa, artinya belum ada apa-apanya. Sehingga dianggap bahwa menurut aliran empirisme, anak-anak yang lahir ke dunia itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos atau seperti piring kosong. Seperti itu. Nah, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Artinya, kertas putih tersebut, lalu kemudian bagaimana kertas putih itu menjadi berwarna, atau hanya menjadi hitam, atau menjadi putih, atau menjadi seperti apa, itu tergantung kepada faktor eksternalnya. Dan itu dianggap sebagai pendidikan yang dianggap menurut aliran-aliran empirisme, seperti itu. Nah, menurut pandangan empirisme, environmentalisme, pendidikan memegang peran penting. Pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak. Pendidikan itu dianggap sebagai satu stimulan eksternal yang di luar dari manusia, yang dianggap sebuah lingkungan yang kemudian punya peran penting untuk apa? Untuk menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak. Sehingga stimulan-stimulan yang ada dalam pendidikan itu bisa memberikan pengaruh yang baik kepada perkembangan seorang anak, seperti itu. Karena tadi yang dikatakan bahwa aliran empirisme itu menganggap bahwa seorang anak atau manusia yang lahir itu seperti kertas kosong, atau seperti piring kosong, atau kertas putih, atau tabula rasa, blank of sheet paper, seperti itu. Nah, lingkungan itu akan diterima anak sebagai sejumlah pengalaman yang telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Artinya nanti ada korelasi antara tujuan pendidikan yang diinginkan, lalu kemudian pengalaman yang didapat anak dalam proses pendidikan, seperti itu. Nah, aliran yang kedua dalam teori pendidikan menurut aliran klasik yang kedua adalah nativisme. Tokoh utama aliran nativisme adalah seorang filsuf Jerman bernama Schopenhauer. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Ini agak kebalikan dari aliran empirisme yang menganggap bahwa anak yang lahir ke dunia ini seperti piring kosong. Dalam aliran nativisme dianggap bahwa manusia atau anak yang lahir ke dunia itu sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Artinya, aliran ini juga menganggap pada dasarnya ada stimulasi dari luar yang stimulasi itu justru memberikan arah kepada bawaan atau bakat yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang lahir. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Perkembangan anak tergantung dari pembawaan sejak lahir, dan keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Nah, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri menurut aliran nativisme. Nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Tapi, hal ini difaktorkan kepada aliran nativisme menganggap bahwa pada dasarnya ada ketentuan itu ada pada diri anak itu sendiri, pembawaan dan bakat itu sendiri, seperti itu. Sehingga kebalikan dari aliran empirisme menganggap bahwa faktor lingkungan berpengaruh tapi tidak atau kurang berpengaruh, artinya tidak terlalu berpengaruh, seperti itu. Nah, teori pendidikan menurut alternativisme, menurut teori ini anak tumbuh dan berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekitar yang ada maupun lingkungan direkayasa orang dewasa yang disebut sebagai pendidikan. Anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Pada dasarnya, nativisme menganggap bahwa pada dasarnya bakat yang dimiliki atau bawaan yang dimiliki oleh anak itu berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana nanti dia ke depannya berkembang, bukan pada faktor-faktor di sekitarnya atau faktor-faktor eksternal dari dalam dirinya, seperti itu.
Nah, aliran yang ketiga dalam aliran klasik atau teori pendidikan menurut aliran klasik yang ketiga adalah teori konvergensi atau aliran konvergensi. Konvergensi artinya pertemuan. Pelopor ini adalah William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Teori ini mengatakan bahwa seseorang terakhir dengan pembawaan baik dan juga pembawaan buruk. Bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat dan pembawaan tersebut. Aliran teori ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. Williamson menjelaskan pemahamannya tentang pentingnya pembawaan, bakat dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan konvergensi, memusat ke satu titik. Artinya, menurut Williamson bahwa pembawaan itu ada, tapi juga faktor eksternal atau lingkungan sekitar yang dianggap oleh empirisme sebagai faktor utama itu juga dianggap penting oleh Williamson, sehingga dia mencoba memusat satu titik atau menggabungkan antara dua titik bahwa ada pentingnya pembawaan, bakat, dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan, sehingga bertemu keduanya. Artinya ada kolaborasi antara teori empirisme dan nativisme. Williamson juga menganggap bahwa manusia lahir dengan bawaan dan bakatnya. Dan penting juga bahwa ada stimulasi dari faktor eksternal diri manusia itu sendiri dalam proses perkembangannya. Nah, itu saja mungkin kalau teman-teman nanti mau coba baca, di sini ada beberapa buku yang kita anggap, walaupun buku-buku ini juga kalau Janeway Santok ini saya kira ini buku terjemahan yang saya coba ambil dari beberapa scholar yang membahas tentang teori-teori aliran klasik, teori-teori pendidikan aliran klasik. Tapi ada banyak buku lagi sebenarnya yang bisa teman-teman baca. Terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.